إلى حضر النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضر الأنبياء والمرسلين والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين المخلصين، وخصوصا المحدثين والمفسرين والأصوليين والمتصوفين والفقهاء وسائر أولياء الله تعالى رضي الله عنهم، وخصوصا مؤلف كتاب إحياء علوم الدين الإمام أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا الله بعلومه في الدارين في الدنيا والدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم الثاني anapun utai bagian asani kang nomor kali wa huwa utawi al-qismu tsani iku ilmul muamalati, ilmu muamalah. Fa huwa mongko utawi ilmu muamalah iku ilmu ahwalil qalbi, ilmune pira-pira tingkai ati. Amma ma anapun utai bareng yuhmadu kang den puji minha saking ahwalul qalbi iku fakas sabri, contone kaya sabar, wasyukrilan syukur, wal khaufilan khauf, warrajailan raja, warridho lan ridho, wazuhdilan zuhud, wattaqwalan taqwa, wal qanaatilan qanaah, wassakha'i lan loman, wa ma'rifatil minnati lan ngawarwi anugrah lillahi ta'ala kaduwe Gusti Allah ta'ala fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah, wal ihsani lan ihsan, wa husnil dhanni lan bagus panyono, wa husnil khuluqi lan bagus akhlak, wa husnil muasyarati lan bagus seserawungan, wa sidqi lan jujur kesiya bener, wal ikhlasi lan ikhlas. Fa ma'rifatu haqa'iqi hadhil ahwali mongko ngaweruhi pira-pira hakikate ikilah pira-pira tingkah, wa hududuha lan pira-pira batese haqa'iq hadhil ahwal allati kang biha iku kelawan al haqa'iq hadhil ahwal iku tuktasabu den padosi dicari, wa samratuhalan ngaweruhi buai haqa'iq hadhil ahwal, wa alamatuha tur ngaweruhi pira-pira tandane, wa alamatuha lan tandane haqa'iq hadhil ahwal, wa mu'alajatu malan ngobati barang dha'ifa kang lemah apa simma minha saking haqa'iq hadhil ahwal, hatta yaqwa sehingga dadi kuat apa simma, wa malan barang zala kang bisa lengser apa simma, hatta ya'uda hingga balik apa simma min ilmil akhirati saking ilmu akhirat. Bagian yang kedua tentang apa? Ilmu thariqil akhirat nggih. Ilmu thariqil akhirat itu bagi dua, sing nomor setunggal diwastani ilmu muka syafa, sing nomor kali ilmu muamalah. Nah, ilmu muamalah dalam konteks kajian ini adalah dimaknai ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang mengkaji tentang bagaimana kondisi hati manusia, bagaimana keberagaman bermacam-macamnya
tingkah, perilaku, ahwal hati manusia. Kalau jasad kita, tangan, mata, dan seterusnya ini juga memiliki berbagai macam ihwal atau ahwal, seperti tangan ini bisa bergerak dengan berbagai macam jenis gerakan, mata ini juga bisa bergerak, tangan juga bergerak, kaki juga bisa bergerak dengan berbagai macam bentuk gerakan. Maka demikian pula hati manusia ini pun nggih saged memiliki gerakan, memiliki ahwal, memiliki tingkah. Muamalah ini dibagi dua. Jadi ilmu ahwalil qalbi ini dibagi dua, objeknya, cabangnya atau objeknya dibagi kalih. Sing pertama ahwalul qalbi al mahmudati. Jadi ilmun an ahwalil qalbi al mahmudah, ilmu yang membahas tentang bagaimana perilaku hati, perilaku positif, perilaku terpuji yang dilakukan oleh hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu muamalah ini mengkaji tentang ilmu ahwalil qalbi al mazmumati, ilmu yang mengkaji tentang perilaku hati yang terkategori buruk atau tercela. Sama dengan juga anggota tubuh kita jawarih wal a'dha niku nggih saged nglakoni kesaenan, nggih saged mawon nglakoni kaolohan. Hati pun juga demikian, saged nglakoni kesaenan tur juga saged nglakoni kaolohan. Cuma motornya, penggeraknya dari perilaku jasadiah kita niku mboten malih lek ati kula panjenengan. Maka perilaku manusia, zohir manusia, baik itu lisan, mata, telinga dan seterusnya niki, itu bisa melakukan ahwal al-mahmudah, perilaku baik terpuji apabila didorong oleh ahwalul qalbi al-mahmudah juga. Nah, jika kemudian perilaku manusia, a'dha'nya kita ini berbuat keburukan, maka motornya itu adalah ahwalul qalbi al-mazmumah, yang tercela. Maka itu memiliki hubungan yang sangat kuat, sangat erat. Sapa sing jaga sifat-sifat atau ahwalul qalbine nggih, insyaallah tingkah lakune nggih akan mencerminkan, perilaku hariannya akan tercermin di hatinya, itu akan tercermin dalam bentuk apa? Yang perilaku fisiknya. Nah, di antara objek yang pertama tadi niku yaitu al-mahmudah, jadi perilaku hati yang terpuji, itu diantaranya adalah as-sabru, sabar, wasyukru, syukur, wal khaufu, khauf, merasa khauf itu apa? Takut akan terjadi sesuatu yang buruk di masa yang akan datang, itu khauf. Waraja, berharap akan masa mendatang terjadi sesuatu yang baik, itu roja. Sama-sama mengangankan sesuatu yang ke depan. Cuma lek khauf itu yang diangankan adalah ketakutan, akibat negatif, itu khauf. Contohnya ini, kowe mari nglakoni dosa, itu kemudian muncul rasa takut. Misalnya apa? Karena orang yang melakukan dosa, sanksinya kalau tidak dimaafkan, tidak diampuni di Gusti Allah, kan sanksinya adalah siksa. Maka rasa takut terhadap adanya siksa yang diakibatkan oleh perbuatan dosa kita niku diwastani khauf. Roja niku harapan, kowe saiki ngaji, kowe saiki ibadah, salat, zikir, sak panunggalane niku. Terus kowe ana arep-arep nang Gusti Allah sing kepengin dilebokno surga. Surgane bertingkat-tingkat. Surgane sing apik. Iku jenenge roja, harapan romantis. Roja. Nah, bedane ngene. Harapan romantis itu kalau tidak diselingi, tidak diimbangi, tidak disertai dengan perilaku perbuatan, maka itu namanya tulul amal.
Iku bedane rojak ambek amalun iku. Lek amalun angan-angan itu mboten dilakoni. Tapi yo arep-arep. Bedane amalun ambek rojaun iku ngoken mangke. Nah saiki kula panjenengan pados ilmu yo ngaji yo sembahyang yo perintahane Gusti Allah niki dilampahi sak mampune sak kuate. Terus kowe berharap nanti bisa urip enak ana dine akhirat niku jenenge rojak. Terus ana wong ora sembahyang ninggal sembahyang, ninggal ibadah, terus arep-arep mlebu swarga, iku jenenge amalun, dudu rojaun. Berarti harapan kosong, iku amalun ya. Mangke dikaji itu ada sendiri babnya niki hanya nama-namanya saja ya. Ben roh mawon, mangke lek muamal itu objeknya iki mawon. Engko apa dibagi dua, masing-masing bagian ada objeknya. Ini jenenge dikaji sendiri. Warido di antara objeknya kajian ilmu muamalah niki, ilmu ahwal qalbi niki adalah ridho. Rela dengan pandune Gusti Allah. Wa zuhdi, asketis atau zuhud. Nih. Zuhud itu apa kemarin? Jadi zuhud yang tertinggi itu adalah laisa fihi iradatun, tidak ada iradah pada diri seseorang akan dunia. Wala yatlubu ad-dunya, tidak pula mencari dunia. Jadi gak ono karep, yo gak golek. Iku jenenge zuhud tingkat tinggi. Kayak Mas Dedi saat ini berangkat kerja, ya. Kenapa berangkat kerja? Karena ada iradah. Iradahnya apa? Ya cek bayaran. Lah aku gak nyang sedina bayarannya kurang. Gak nyang rong dina tur bayarannya kurang. Lek bayarannya kurang, tagihanku iki ya apa kok? Ya, bayar listrik, bayar banyu, bayar sekolah anak, nggih mangane anak. Akhirnya muntur iradah. Mulai apa? Iradahnya apa? Tuh, dunya. Al-fulusu wan nuqudu wal duitu. Iku iradah pingin duit si anak ini. Nah, pingin iku akhirnya budal ngejak sikile, ya ngejak sepeda montore budal nggih tempat kerja iku jenenge tolaba. Nah, iku berarti sik durung zuhud tingkat 1. Ngoten ya. Soalnya apa? Kuwi sik ana iradah yo sik golek. Mas Mufid iki zuhud ta mboten lek cara nomor 1 Kamal 12. Ya, apa iso budal jam 8 terus ngene. Engko jam 3 wis bayar kabeh mulai atau ngaji. Iku zuhud nggih mboten. Maksudnya mboten masuk nomor 1 Mas Mufid. Jangan kira kemudian yang tidak bekerja rara-rara ini misalnya gak zuhud. Saya berarti zuhud saya, gak mesti. Saya tidak bekerja berarti gak zuhud ya, tidak mesti juga. Lah gue Arab terus kiriman loh. Iradah ya, iradah itu apa sih? Arab apa? Keinginan untuk memiliki apa? Sesuatu harta. Ad-dunya itu apa? Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu namanya dunya. Lah artinya sik karep tur nggo golek misalnya iku ya sik durung masuk kategori iki. Nek iku kategori pertama. Jadi ndak orang zuhud yang pertama itu gak duwe iradah akan dunia, tur yo gak golek deh. Kok saged urip yo ono pangerane. Ya ta, ono pangeran sing nyiptakno dheweke iku. Yo. Lah mungkin rezekine lewat orang lain. Kok sampean biyen ono kayak ngene di kandungan ibu sampean gak nyambut gawe rezekine tetep mengalir. Yo urip yo sampai lah. Nah, donge lahir yo gak nyambut gawe arek. Yo gak duwe iradah sampean biyen. Tahu biyen sik cilik ku duwe iradah Mas Mufid. Ndak ada iradah terhadap dunia. Rone lek luwe nangis. Ya ta? Yo terus yo gak tolak, gak golek. Tapi dicukupi ning Gusti Allah yo urip. Rezeki ini lewatin sinten? Ya lewat orang tuanya. Terus sampai kemudian kita dewasa, sampai sekolah, sampai mondok, sampai lulus teko pondok, terus alhamdulillah sekarang ada aktivitas untuk mengais rezeki saking Gusti Allah. Nah itu sejati ini harus menungsoh niki dari sebagian besar hidupnya, bahkan semua hidupnya itu memang
tanggungan rezekinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-sholati. Perintahlah anak istrimu, keluargamu untuk melakukan sholat. Kami tidak minta rezeki, itu kata Allah. Nahnu narzuqukum, justru kamilah yang memberikan kalian rezeki. Ya, tingkatnya wong zuhud dan tenang-tenang ngamal niki. Zuhud yang pertama niku wau. Zuhud tingkat kedua iku ya iradah ya thalabah. Kowe ya iradah pengin dunya. Terus ya thalabah ya budal golek. Terus tapi nilai wis oleh kowe lek digawe mangan iki li taah li taqwa. Wis mangan tapi untuk apa? Untuk ketaatan, bukan lifestyle. Berpakaian untuk ketaatan, bukan lifestyle. Berkendaraan bukan lifestyle, tapi untuk ketaatan. Itu masih masuk dalam kategori az-zuhdu. Golek kelebihan kok lebih nih gitu, bensin lebih, digembari lebih, cepet-cepet di tokno, cepet-cepet hidupno nang wong liya. Niku az-zuhdu level 2. Awak dhewe iki mbok nomor pira? Nomor 1 koyo ya gak blas. Nomor 2 ya sik ana kesempatan lah. Sik ana kesempatan, tapi nyatanya arek-arek ya tuku sepeda motor gak mungkin krono li takwa biasane. Apa? Li style. Karena usum saiki usum sepeda motor apa? Sepeda motor gede. Usum sepeda motor roda 3. Usum-usuman, bukan kowe tuku sepeda motor apa nggih li takwa kula niki gawe kuliah mawon. Sajane ulung ya cukup lek ngono iku ya. Supra tahun 80 ya cukup. Supra tahun 2000 ya cukup. Jarene gawe li takwa pokoke gawe mlah. Mako nyatane ya gak ikut ternyata. Nyatane kok tuku sepeda motor iki ngelirik oleh kanca. Ajane. Ya iku berarti rada atau titik. Wis gak masuk. Engko lek kepengin ro temenanan masalah babu zuhud ya engko ana kitabe dhewe. Artinya di Ikhya iki akan dibahas secara tuntas juga. Ini bukan soal sepeda motor tahun berapa, bukan soal merek apa, tapi soal hatinya saja. Nggih. Mas yo pedane niku tahun lawas elek, tapi atine penyakitan yo gak melok iki. Iya, tapi Mas yo peda motore anyar lho, nyene duit-duit to. Duit-duit ya mau tuku bukan berdasar kepada lifestyle utawa niru kancane mboten. Karena memang aku nyaman aja pakai motor seperti ini. Itu masuk. Tapi kalau ada tendensi pingin ada orang lain yang punya sama, aku juga kepingin. Ya. Kepinginnya selain Gusti Allah niki, iku jenenge mboten masuk ke zuhud. Kepinginnya iku apa jenengan itu bukan karena Allah, itu di luar garis iki pisan. Wis gak masuk ring. Ngoten lho. Tapi lek kapan tuku sepeda, tuku mobil, tuku apa ae iku tapi li taat, li taqwa itu baru masuk ke ring ini. Makanya kiai-kiai biyen niku, kiai-kiai biyen pondoke megah, omahe gedhe. Ya. Pondoke mewah, omahe elek. Ya karena memang ilmu iki, tapi juga bukan jadi ukuran lek omah elek iku mesti zuhud. Bukan jadi ukuran pula lek omah megah iku mesti gak zuhud, ya ora juga. Masalah zuhud iki ahwal qalbi bukan ahwalul rijli. Ini harus digarisbawahi. Ahwalul qulub. Ning tingkahane ati, lek tingkahane zahir bukan masuk, enggak masuk ke sini. Niku. Di antara ahwal qulub juga wa taqwa wal qanaah, neriman takwane Gusti Allah. Wasakhau, napa sakha? Loma, dermawan. Dermawan niku nggih perilaku hati. Lek ATM niku apa jare? Lek tangan iki apa jare? Nggo kesak iki apa jare? Jumatan kowe dikesak kowe kesak tangan, kesak ndukur iki kambi ana 50, kesak kene ana 2000, kesak sing kiri ana 1000. Padahal kate njokok sing kene kowe. Kok iso njokok sing kene iku? Ya. Padahal sing kesak kene kan 50.000. Sing kan paling gampang njokoke. Sing kesak kene iki lho nek apa iki? Ya dodo iki lho, ki kambi kan gampang. Ono 50.000, 100.000. Malah sing 500 recik-recik iki ono ngene kesak. Apa iki celana misalnya. Kowe wong dijupuk kok. Rodok ngatek-ngatek dede. Lek tangan iki gak melok-melok. Sing melok-melok niki ngati ini ahwalul
kolbi, kowe ngetokno 100, kowe ngetokno 50.000, ngetokno 2.000, ngetokno 1.000, ngetokno 500 pis. Iku tangan iku nunggu perintah saking ati. Atine niku asakho. Ya mestine gak 500 lah ya. Mestine ya gak 1.000. Lek ancene ono 150, 20, 10.000, 2.000 pecah-pecahan rupiah nih gitu. Lek tangan iki melok-melok keh mawon. Nah, wa ma'rifati al-minnati lillahi ta'ala fi jamil ahwal. Kesadaran total manusia akan bahwa nikmat anugerah semua ini yang kita raih di kehidupan dunia ini dan akhirat kelak, itu semuanya adalah anugerah saking Gusti Allah. Semuanya jami'il ahwal, semua tingkah zahiran wa batinan. Cara zahirane sampai saged memiliki ekonomi sahih misalnya, memiliki istri yang salehah misalnya, memiliki anak yang saleh, memiliki apa nih secara zahir itu ya cara hidupnya itu layak lah. Semua ahwal az-zahir atau ahwalul batini, misalnya sampai diparingi semangat oleh golek ilmu, ini kan ahwalul batini. Sampai diparingi seneng oleh ibadah itu ahwalul batini, itu kabeh ahwal. Nah jami'il ahwal itu kabeh anugerah saking Gusti Allah. Nah kesadaran, totalitas kesadaran bahwa semua yang saya raih, semua yang terjadi pada diri saya itu adalah semata-mata anugerah saking Gusti Allah. Nah itu juga ahwalul qalbi wa husnul dzanni wal ihsan. Ihsan itu apa kemarin? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu juga ibadah ahwalul qalbi. Husnul dzanni juga demikian, berbaik sangka kepada Allah walaupun mungkin secara lahiriah terasa pahit ya. Secara lahiriah terasa pahit dan berat misalnya. Kayak cara arek enom iku apa? Nembak sana breset, nembak sini breset. Ya. Sing wayu tak tembak yo gak kena. Sing elek pun iku nolak. Iku kan mengenaskan gitu. Iya. Iki tapi santri-santri iku gak ana. Ganteng-ganteng kok. Ya Allah, sakit mengenaskan hidupnya itu. Bolak-balik nembake sering. Ojo nembak ndelok tok barang ya sering. Tembaki barak-balik muasat merusuk ae. Trumuté gak mulu bawae nembak tok dhewe. Balik kabeh awake dhewe. Ya Allah Gusti, begitu pahit hidup saya ini ya Allah, menjelala itu. Ya meskipun zahirnya kayak gitu, tetap husnudzon ning Gusti Allah. Husnudzonnya apa? Ya sepuro aku jange pas wae rabi wayu tenan. Sugih tenan, alimah tenan. Ya husnudzon ae. Ya, sholihah tenan, jange lek wis wae rabi, saiki gak apa-apa banting tulang aku. Tembak sana tembak sini gagal, ora apa-apa. Ya kan? Sing penting kan endingnya ya, finishnya percuma weh saiki ngapa ngalung itu oyong-oyong anake wong wayah wayu ngono iku donge rabi. Gledek itu. Gledek. Wis husnudzon aja santri-santri ya. Husnudzon bakal yo masih pun hati karep iblis ora apa-apa saiki, ora apa-apa jenenge kowe. Husnudzon nang ngene Gusti Allah. Wa husnul khuluqi juga bagaimana ikhwalul qalbi yang berkaitan dengan akhlak yang sahih, perilaku yang sahih. Wa husnul muasyarati, bagaimana kita membangun kasih sayang, menyayangi, interaksi positif. Lah interaksi ngeten iki lahiriah ya. Tapi husnul muasyarah itu dimaksudnya apa? Ada ittisal qalbiyah, ada satu koneksitas batiniah yang dibangun satu sama lain yang melahirkan kasih sayang. Ngomong apik sesama teman itu berangkat dari ittisal qalbi dulu. Itu husnul muasyarah. Saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain dalam berinteraksi sosial, dalam berinteraksi sama teman. Nah, itu berangkat dari apa? Dari ahwalul qalbi juga. Demikian juga as-sidqu,
As-sidqu bisa dikatakan jujur, bisa juga dikatakan benar dalam berbuat, benar dalam berucap, atau disebut dengan jujur. Wal ikhlasu dan ikhlas. Maka fa ma'rifatu haqqi hadhil ahwali wa hududuha fa hudutiha wa asbabiha allati biha tuktasabu. Jadi mengetahui semua hakikat perilaku hati yang sudah disebutkan di atas itu. Terus bagaimana batasan-batasannya, bagaimana asbab-asbab yang bisa melahirkan akhlak terpuji, melahirkan kelemahan, melahirkan akhlak yang akwal semua tadi itu. Itu semua harus tuktasab, harus dicari, harus diusahakan, harus diraih. Yuk terarek ngaji itu harus dipelajari dulu. Wastamratuhu alamatuhu mu'alajatu ma tu'ifa anha minha hatta yaqwa wa man za hatta ya'ud min ilmil akhirati. Dan juga harus dikaji bagaimana apa buah dari ahwal qalbi tadi yang mahmudah niku. Apa tanda-tandanya orang yang memiliki ahwal qalbi yang mahmudah. Carane gampangnya ngeten tanda-tandane niku. Lek misalke hati ini itu sakhok, berarti loman, ya loman yang seneng soda, tidak kok orang mangan sirai dan menjuru kotak. Oleh kiriman, daku tekus mangan tiba ya, tiba mari kiriman supaya gak ada kancane mangan jero kotak iko. Zamanku biyen kotake gede-gede, zamanku saiki kotake cilik-cilik, dadi loker. Ngoten ya, kan gak iso, atine mangan ge WC. Ya Allah. Ya apa ya. Tapi lek sahok nggih mboten wis mangan titik bareng akeh bareng, gak mangan bareng ya mangan bareng yang sahok. Nah, itu ada tanda-tandanya semuanya. Secara lahiriah nanti dibahas semua itu. Pun wa amma manapun utawi barang yudhamu kang den cela apa simma iku fa khauful faqri wedi fakir. Jadi ahwalul qalbi yang tercela itu diantaranya apa? Khauful faqri, wedi gak cukup, wedi fakir, wedi miskin. Dari hakam wedi gak rabi, wedi gak gak apa, yo lah apa wedi gak apa, wis ana jenenge kok ndukur kono ya. Hah? Dalah ya. Kuwatir kula jodoh kula ki Lahul Mahfuz pun mati. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir, catane wis ono rek. Pokoke wedi sing sifate kurang niku khauful faqri. Khauful faqri iku penyakit niku. Jadi ahwal qalbi sing mazmumah yang tercela. Wedi gak cukup. Terus sampean mondok niki kan gak tahu tuh khauful faqri. Gitu. Kiriman gak kiriman is mangan ae. Gitu. Kiriman gak kiriman mangan. Telat gak telat ya mangan ae. Gitu. Tetep mangan. Gitu. Wis gak wedi belas ya. Wa sukhtul maqduri. Ora remen kalian apa sing ditakdiraken. Tidak suka dengan apa yang ditakdirkan, apa yang ditetapkan oleh Allah itu sukht namanya, benci, ora remen kali apa yang kita raih dalam kehidupan ini, itu namanya sukhtul makdur. Iku yo tercela. Iki wali ane apa nih ngomong? Arido bil qada'i wal qadar. Wali ane sukhtul makdur wal ghillu lan dengki. Dengki ghillu niku nggih dengki yang mendekati dendam niku ghillu. Wal haqdu yo maknane nggih dendam. Mirip al ghillu be al haqdu niki mirip. Cuma al ghillu itu lebih kepada dengkinya.
Wal hasadu ning beda malih maknane. Jadi al-ghillu, al-ghadabu, al-hasadu itu satu paket biasanya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani yang ini kitab Qomil-Tuyan mau dari dikaji niku yang pertama kali muncul itu adalah al-ghadabu. Al-ghadab itu adalah terjadi apabila saat kita melihat ada perilaku orang lain yang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Muncullah emosi, sesuatu yang tidak diharapkan. Itu panas sifatnya, panas ghadab itu. Nah, kemudian jika ghadab ini dibonsai atau diformalin atau di frozen, nah frozennya itu frozenisasi ghadab itu namanya hakat atau ghil tadi itu, pengawetan amarah. Pengawetan amarah itu hakat. Nah, amarah yang di frozen, diawetkan itu kalau terus menerus diawetkan sampai sekian waktu lamanya, maka muncul al-hasadu. Al-hasad itu apa? Karahatul ni'mati wa hubbu zawaliha. Senang kalau nikmat yang diraih oleh orang lain itu cepat hilang. Ya. Dan tidak suka kalau melihat orang lain itu mendapatkan anugerah utawi nikmat. Jadi syarat lan rukune hasud iku loro. Syarat rukune ya. Apa sing nomor 1? Hubbu zawali ni'mah. Seneng lek kapan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Syarat yang nomor 2 karahatun ni'mati li ghairihi. Gak seneng lek kapan sepodo-podone iku asal anugerah, asal nikmat. Itu lek wis paket loro iku napa jenenge menyatu pada seseorang, maka itu hasud namanya, hasad. Karena itu kemudian yang surat apa iku rek? Qul a'udzu bil falaq iku ya. Sing terakhir apa iku? Wa min syarri hasidin idza hasada. Ya Allah, lindungilah saya dari apa? Dari orang yang hasad ketika dia beraksi. Itu bahaya luar biasa, lebih bahaya dari Fir'aun. Karena suatu ketika Fir'aun ini didayai iblis itu ya, qaraah didok-dok. Jadi Fir'aun, sapa iku? Jadi iblis. Lah, kok niki jari Tuhan tapi aku teko kok gak ero. Ya. Jari itu Tuhan tapi aku teko kok gak ero kon aku iblis ya. Berarti kon duduk Tuhan ini, ngono tamu gak ero. Sapa sing tek? Kok Tuhan kan waya ero kabeh. Bareng ora ngoten iblis ngomong ngene, kon ngerti on. Sapa wong sing paling bahaya di dunia iki selain kon? Luwih bahaya teko kon. Luwih elek teko awak kowe. Jarine iblis itu al-hasidu, orang yang hasad. Karena dengan hasad ini pula saya mendapatkan cobaan yang sedemikian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata iblis. Karena dosa besar pertama kali terjadi itu adalah hasad. Karena itu kemudian kita diminta oleh Allah, diajari oleh Allah kalau menghadapi orang yang hasad itu adalah berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir niku. Karena itu bahaya. Jadi hasad itu adalah puncak dari ghadab, ghil, hakat, hasad. Karena hasad itu nanti minimal dia tidak suka pada diri kita, dan yang kedua dia senang kalau apa yang kita raih itu hilang. Tertingginya adalah dia akan bereaksi supaya dua ini tercapai. Apa dua tadi itu? Seneng lek kapan nikmati hilang, ya. Tur gak seneng lek kapan oleh nikmat. Lek dua ini supaya tercapai dia akan bereaksi. Nah, maka ketika bereaksi itu bahayanya besar. Kalau bahayanya besar, kula panjenengan disuwun diajari dening Gusti Allah untuk bertawud min syarri hasidin idza hasad. Makanya kalau al-ghillu wal haqdu wal hasadu.
Ini satu paket nih. Satu paket. Wal hasadulan hasad wal ghassulan menipu. Wa talabul uluwi lan golek keluhuran ing padha-padha makhluk. Wa hubbus sanai lan remen kalian pujian. Wa hubbutul biqai fid dunya lan remen dumateng panjang kekal ing dalam dunya. Litamattu'i supaya saged menikmati dunia. Kok berat ini ya? Hubbutul biqai fid dunya litamattu. Tapi ono line gitu ya. Oleh ra misalnya kula panjenengan hubbutul biqa fid dunya ya mungkin oleh ae tapi ojo litamattu tok tapi lil ibadah seneng panjang hidup panjang umur lit ta'ah Allahumma tawil umurana kan dungane ngono to muslim ya Allah panjangkan usia saya dengan cara apa ya berdoa dengan cara apa sedekah dengan cara apa silaturahim niku bisa memanjangkan usia. Tapi yang muslim kan mboten digawe tamattu. Gawe enak-enakan tok, gawe seneng-senengan tok. Nah, tapi gawe ibadah. Ini berarti mboten napa-napa. Lah sing gak oleh niki sing elek niki napa? Remen panjang umur di dunia untuk kesenangan dunia yang sifatnya sementara niki tercelah. Wal kibru lan sombong. Wariya ulan pamer riya. Wal ghadabulan ghadab amarah emosi. Wal unfatu lan sombong. Unfa niki lebih pada terlalu berlebihan dalam menjaga harga diri sampai sombong niku unfa. Terlalu berlebihan dalam menjaga harga diri sampai memunculkan sifat sombong niku unfa. Wal adawatu lan permusuhan. Wal baghdha'u lan benci. Wat tama'u lan rakus. Wal bukhlu lan medit. War ruhbatu lan ya benci. Wal badkhu lan congkak. Wal asyaru lan ya sombong. Asyar ambek iku mung bedane ngeten nek iki bersukaria dalam melampaui batas dalam bersukaria hingga memunculkan kesombongan niku asyar atau al-asyiru atau al-asyarun itu adalah terlalu melampaui batas dalam bersukaria sehingga muncul kesombongan. Cara kuwi ku walimatul urs itu ndak apa-apa disunahkan di dalam agama, tapi kalau melampaui batas dalam bersukaria walimatul urus khawatirnya muncul al-asyiru atau al-asyaru kesombongan. Ini contohnya ini ngoten. Mungkin dindi lek wis melampaui batas dalam bersukaria ya munculnya ngoten. Awalnya sunnah muncul bid'ah jadi. Awalnya sunnah munculnya sombong. Sampai ya Allah jenenge napa ke pesta pernikahan itu 7 hari 7 malam. Setiap malam itu ada pesta lah. Setiap malam ada awalnya sunnah akhirnya munculkan sombong. Bangkrut jadi. Mari apa jenenge pesta pernikahan omahe disita. Melampaui batas ngoten niku. Wis biasa-biasa wae, po diajarkan di Nabi kowe lek walimah ya mbeleh wedhus, ya. Wedhus lek kuat mbeleh sapi ya mbeleh sapi. Iku wis sunahe ngoten. Tapi kalau sudah al-asyir itu melampaui batas dalam bersukaria, itu memunculkan kesombongan. Wal bataru ya maknane sombong. Batar itu sombong.
Wa ta'dhimul aghniyai lan ngegungaken pira-pira wong kang sugih. Wal istihanatu lan ngremehaken ngrendahaken bil fuqara'i kelawan pira-pira wong fakir. Iki yo penyakit iki. Kalau ketemu dengan orang kaya itu masya Allah hormatnya luar biasa. Berketemu wong gak duwe ngremeh nonan. Iki yo bagian daripada boroke ati. Jadi tidak boleh kita itu menghormati orang karena apa? Karena hartanya. Atau meremehkan orang karena kefakirannya. Tapi di ajaran kita itu menghormati orang bi'ilmihi karena ada ilmunya. Liwarasatil anbiya'i wal mursalin karena dia sebagai pewaris nabi misalnya. Itu yang kita hormati. Lek menungsone ya padha ae. Sing gak ono beda niki napa ilmune. Ya, makanya kalau penjenengan kenapa ketemu tiang alim ini tawadu'e tenanan. Tawadu'e tenanan. Ya karena memang diajarkan kita. Mulai zamannya Kanjeng Rasul itu ya wis diajarkan sampai ning pondok pesantren niku wis diajarkan bagaimana tawadhu. Itu bukan berarti napa jenenge pengkultusan mboten. Mboten. Jadi zaman Rasul kurang apa ya oleh para sahabat iki menghormati Kanjeng Rasul sampai misalkan cara darah bekas cantuke niku ya disesek kok ya. Sampai ketika ada di depan Rasulullah itu ketika ada salah satu raja orang Nasrani itu datang ya, utusan raja dari kalau nggak salah dari Rom itu datang ke Rasulullah itu para sahabat itu ketika ada di sekitar Rasulullah itu semuanya mendilu gitu. Sampai utusan raja itu heran sedemikian rupa ya orang-orang dekat Nabi itu menghormatinya jadi dilu itu kawan. Makanya saya kemudian lagi pondok pesantren sampean tinggal lek ono kiai ini mlaku niku. Mosok njangan ini santri kan dilu gitu. Jadi memang ajaran yang ngoten. Niki mulai zamannya Kanjeng Nabi wong sahabat iku lek ono kiai ini melampahi kan dilu deh. Bukan pengkultusan, tidak. Memang ajaran di dalam agama kita itu adalah filosofi yang dibangun itu apa sih? Filosofinya. Filosofinya adalah bahwa wong iki tahu salaman ambek tangane gurune. Gurune tahu salaman ambek gurune. Gurune salam terus sampai nang ngene Kanjeng Nabi. Filosofi yang dibangun itu. Cara kowe ngambung tangane kiai kuwi. Itu karena apa? Tangane kiai kuwi tahu ngambung tangane kiai ini. Terus sampai tutup Kanjeng Nabi. Iku namanya apa? Tabarukan ambek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku ajarane ngoten. Lek cara ulama Nusantara niki kan punjere akeh-akehe kan yang ini Mbah Yai Mahfud At-Tarmasi. Mbah Yai Mahfud At-Tarmasi iku di antara keluargane nisore iku yo niku kathah niku. Nah, itu kan terus ngoten, Mbak Mahfud yang ini Mbak Bakar Syato, mengenai Zaini Dahlan, gitu. Sampai bu dengan Ibu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, sampai bu indukure sampai tanggine Imam An-Nawawi, sampai nang Imam Al-Ghazali, nang ini Imam Al-Haramain, nang ini Imam Al-Juwaini, bapaknya Imam Haramain, nang ini Al-Bulqini, nang ini Abdul Hasan Al-Asy'ari yang masalah akidah, nang ini fakih, nang ini Imam Asy-Syirazi, nang ini pengarang Muhadzab barang itu nggih. Terus nang sampai terus diurut sampai tutup yang ini Al-Muzanni dan seterusnya sampai tutup Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Malik, nang ini Anas, nang ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang ini Ibnu Umar, nang ini Umar bin Khattab, nang ini Kanjeng Rasul. Terus. Nah, itu bukan zatiyahnya manusianya ini sebenarnya. Tapi zatiyah ini menjadi mulia karena apa? Diencloki ilmune Rasulullah. Itu yang diajarkan kepada kita. Lah nggak ngerti ilmu iki koyok-koyok pengkultusan kiai. Lah apa kiai pun mansek yo beda dul. Lakune kiai iki lakune Rasulullah. Nah itu ajaran kita ya. Yang harus selalu dijaga. Tidak boleh lekang oleh masa, tidak boleh lekang oleh tempat. Satu tradisi yang mulia dipesan sepertinya apa yang
dicontohkan oleh para sahabat itu terkait dengan akhlak mulia, tawadhu dan seterusnya, itu sepertinya yang bertahan sampai detik ini ya pesantren, gitu. Yang bertahan sampai saat ini pesantren. Bahkan sekolah Islam pun tidak mampu menerapkan ini, kecuali sekolah yang ada di pondok pesantren. Nah, makanya pilar akhlak, pilar pendidikan karakter itu sejatinya adalah yang paling depan itu pesantren, pendidikan karakter itu. Nah itu tidak boleh sampai tergeser. Masih arek kan kuliah kabeh, kuwi belajar ilmu apa sakarepe, masalah ilmu Arkon, bahwa Muhammad Nasrullah Abu Zaid, ya, Bu Ferdinand di Saussure. Wis terserah pokoknya bung jenenge ilmu ta ya. Jangan saya pelajar sak katok-katoke. Tapi ojo sampai tinggal tradisi pesantren. Yang saya khawatirkan kan itu. Karena intelektual yang baru datang kepada kita menggerus tradisi yang sudah ada, menggerus ilmu yang sudah mengakar ke dalam diri kita. Itu kalau menurut saya kalau niru Gus Dur. Gus Dur itu buku apa sih gak diwoco, sampai liberal manapun diwoco sama beliau, ya toh. Karl Marx pun juga dibaca sama beliau. Mau coba buku-bukunya ATI itu diwoco kabeh. Tapi kan lek ketemu Gusmi dek endi lu ini. Nah Gusmi dikokon ke video nih ya, dikokon pidato gak gelem dek endi lu ini. Hilang kabeh Karl Marx misalnya. Lek ketemu Gusmi lu iku lho contoh rek. Bahwa intelektualitas seorang Gus Dur itu tidak lekang oleh masa, tidak lekang oleh kemampuan baru yang dia raih saat misalkan mendapatkan ilmu baru dari intelektualitas modern. Nah ini kudu dicontoh hal-hal seperti itu. Nah ini karena itu kita ta'zim itu bukan karena aghniyanya, ngerti nggih? Ta'zim kepada manusia itu bukan karena aghniyanya, bukan karena jahnya, pangkat, derajat, martabat yang boten. Semata-mata ta'zim ditabarruk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kumawon. Ampun. Wal fakhru lan banggano awake dhewe. Wal khailau iki mana nggih sami sombong, khaila niku sombong. Engko dibahas malih. Wat tanafusu lan bersaing-saing, ya apa? Saingan dunia. Tanafus iki saingan yang perkara dunya. Wal mubahatu lan berbangga diri. Wal istikbaru anil haqqi, sombong saking barangkan hak. Wal khawdu fi ma la ya'ni, wal khawdu lan wakeh ngomong fi ma ing dalam barang la ya'ni kang ora penting. Apa sih? Ma. Wa hubbu kasratil kalami lan remen ngakeh-ngakeh ngomong. Wa tazayyunu lan mais-maisi awak lil khalqi kangge makhluk. Jadi di antara hal yang tercela pada diri dan hati manusia itu adalah al-khawdu fi ma la ya'nihi wa hubbu kasratil kalami. Wakeh ngomongnya tur banyak bicara sesuatu yang tak penting bagi dirinya. Senangannya itu melok-melok. Jadi al-khawdu fi ma la ya'ni, banyak omong ikut campur tangan orang lain. Zaman saiki kowe kakean komen we. Kakean komen iku al-khawdu fi ma la ya'ni. Gak penting iku dikomeni ae. Jadi ya iku kan zaman biyen niku al-khawt iku ngomongan rek. Zaman saiki yo gak omongan tok tulisan barang gitu. Heeh. Iku gak apa-apa lek misalkan khawdu fima
fima yakni gak apa-apa, sesuatu yang penting, tapi kalau fima la yakni ya ojo. Dalam arti apa? Berbicara banyak, ngomeni banyak untuk kemanfaatan itu tidak apa-apa, tapi lah kalau gak ada kemanfaatan ya gak usah. Ya cukup menghormati aja lah, ben grupe gak sepi jare arek. Amin, ngono ae. Ya, amin lan mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo sampe tepakon dua terus iku penyakit apa? Ono kene matine. Diomong ke grup iku sampe mulai itu sampai sore ngomong iku. Fi malayani wayahe digawe nyambut gaya akhir komen tok uripe iku. Ambek setan gepeng iku. Ya. Wong-wong sing ngene iki ku mesti engko ngene nek akhirat. Balekna kula Gusti ning donya la asaddaqa wa aku minas salihin. Panjenengan balekaken kula teng donya Gusti. Kula badhe sedekah kula badhe ibadah la aku minas salihin ben kula dadi tiyang sing saleh Gusti. Ya mbak nanti kon donya wis gak ono. Mondoro kowe wis gak ono. Malah iki ra ono Singosari ra ono. Kate mbak nanti kon. Wis gak ono ngadan. Soalnya itu bagi siapa? Bagi al-khawt, orang yang ketika hidup yang ngelakoni apa sih gak manfaat bagi dirinya dilakon. Itu efeknya ya lek diwisuda ngono minal khosirin deh. Wisuda golongan khosirun. Orang-orang yang rugi. Wong rugi ku apa? Wis dikei modal nih Gusti Allah, tapi kok gak dijalano modale. Kowe bangkrut misalnya, orang itu disebut bangkrut itu kenapa bangkrut? Ya karena dia tidak bisa menjalankan modal misalnya. Tidak mungkin kowe meneng tok diwarani bangkrut itu. Ya kan tidak. Bangkrut itu apabila dikasih modal tapi gak bisa dijalankan dengan baik. Akhirnya muncul apa? Khasirun. Merugi. Iku cara wis dikei agama Islam ning ati, dikei iman ning ati tapi gak digunakake. Akhirnya yo hubu kasrotil kalam, ngomong itu gak apa-apa rek. Wong jeneng ngomong sak karep kowe mubah wae. Tapi lek kakean iku gak apik. Nudukno lek atimu kowe elek. Ngoten to. Kakean ngomong. Jadi dan lek ngaji komik utuh ya niku apa? Di antara rusaknya umat terdahulu itu apa? Al-futul ya. Al-futul. Kakean ngomong. Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah paling dawa itu. Yo gara-gara kakek ngomong itu. Gitu. Wong Yahudi, wong Nasrani, wong Bani Israil sing kakek takon iku. Dadi Baqarah kuwi. Lek Baqarah disembelih ra apa-apa, Idul Adha marang ngene, wis ngomong. Ya, ora apa? Ora apa. Pun. Jadi iki di antara apa jenenge? Ahwalul qalbi al-mazmumah. Ini kita sik wonten insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini dadi ilmu kang manfaat. Saged kabeh niki jaga atine oleh beraktivitas dalam kehidupan dunia ini. Al-Fatihah.